Shalom Kak Ardi. Shalom Kak. Nah, shalom adik-adik di rumah. Halo semuanya. Gimana kabarnya di rumah? Pasti sehat dan luar biasa. Iya, pasti ya Kak ya. Oh pasti dong, Kakak harap kalian di rumah semua dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini tahu Kak Ardi hari apa? Hari Minggu Kak. Nah, hari Minggu. Oh, iya. Kalau hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Ibadah yang kita lakukan pada hari Minggu adalah ibadah sekolah Minggu. Yuk yang di rumah bersama-sama dengan Kakak, kita mau beribadah bersama, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terlebih dahulu sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kembali kami anak sekolah minggu, kami datang Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai saat ini kepada kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh ada sampai saat ini karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap memuji Tuhan dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan bersukacita bersama-sama. Yang di rumah juga kami sama Kak Ardi akan bersama-sama bersukacita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik. Betul enggak Kak? Wah, betul sekali Kak. Betul. Nah, Tuhan itu sangat baik sekali. Kenapa? Tuhan Yesus itu sudah menciptakan semua untuk kita. Tuhan Yesus menciptakan matahari Kak. Wah, keren Kak. Tuhan Yesus sudah menciptakan bulan. Tuhan Yesus sudah menciptakan seisi dunia ini untuk kita. Nah, kita mau memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya, Tuhan Yesus tetap ada buat kita. Yuk kita puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik bangkit berdiri ya semuanya. Oke Kak, yuk. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita jalan dengan Tuhan Yesus, beserta Tuhan Yesus pasti aman. Yuk, Amin. kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. jalan dalam suka, jalan dalam Duka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya. Wah, senang sekali ya Kak bisa Iya, memuji Tuhan hari ini. senang sekali dong. Adik-adik di rumah bersuka cita loh Kak hari ini. Iya, puji Wah, Tuhan. luar biasa. Silakan duduk semuanya. Tapi Yuk. nggak lengkap rasanya kalau kita nggak dengerin Firman Tuhan. Iya nggak Kak? Kayaknya ada yang Iya. kurang kalau kita nggak dengerin Betul. firman Tuhan. Maka dari itu adik-adik kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan kemana-mana ya. Dengerin kakak yang akan nyampaikan firman Tuhan hari ini buat kita. Supaya Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari sebelum itu kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
lagi ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini anaknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sama-sama kita nyatakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo adik-adik, kita berdoa bersama untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kami sangat senang sekali karena kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bertepuk tangan meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami mau duduk diam dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, buat kami anak-anak-Mu mengerti, memahami apa yang kakak kami sampaikan kepada kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aduh, sini kok kemana ya? Anak ini kok belum datang ini, malah mau mulai lagi. Nanti aku ditungguin adik-adik, aduh gimana ini. Aku telepon, ya ampun HP ku mana ya? Kayaknya ketinggalan. Sudah mulai, tar dulu. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali sama Kak siapa? Kak Santi. Yeay. Hari ini hari Minggu, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, hari dimana orang-orang Kristen atau anak-anak yang takut akan Tuhan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan berarti cuma hari Minggu saja kita ibadah ya. Setiap hari kita harus tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Gimana tadi puji-pujiannya sama Kak Miriam dan Kak Ardi? Apakah semua senang, sukacita, bahagia? Haleluya. Sepertinya Kak Santi mendengarkan suara sukacita dari rumah dan dari sekitaran. Nah, kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Elia yang berada di Gunung Karmel. Nah, temanya Bapak Elia atau Nabi Elia di Gunung Karmel. Yang mau mencatat silahkan mencatat. Tapi sebentar adik-adik. Kak Santi lagi kesel nih. Masa Kak Santi janjian sama temannya Kak Santi tapi anaknya belum datang. Tidak bisa tepat waktu. Semoga dia sudah datang ya. Niko. Halo Kak Santi. Shalom. Aduh, dari maaf mana ya. Niko? Aku habis main game, aku kelupa kalau hari ini aja janjian sama Kak Santi. Aduh, Niko gimana, kan Kak Santi sudah bilang acaranya mulainya pagi, gak boleh telat. Maaf ya Kak Santi ya. Iya aku deh, aja gak sempet sisir rambut nih. Lihat nih. Enggaknya rambutnya berantakan ya. Iya, kasihan dia, gak apa-apa ya, kita maafin aja adik-adik ya. Daripada kita nggak maafin Niko, nanti kita tidak dengar firman Tuhan. Maafin ya semuanya. Niko tapi sehat kan? Sehat dong Kak. Kira-kira adik-adik di rumah sehat gak ya? Pasti sehat semua. Puji Tuhan. Sekarang karena Niko sudah di sini, perkenalkan dulu. Ini temannya Kak Santi ya, namanya siapa?
Halo semuanya, nama aku Niko. Niko, panggil saja Niko ya. Betul sekali. Lucu. Nah, karena Niko sudah di sini, ayo kita mulai firman Tuhan ya. Masih ingat? Ngantuk. Apa Niko? Ngantuk Kak, aku gak sempet tidur. Niko baru juga datang udah ngantuk. Kak Santi minta tolong diam aja 5 menit aja mau nyampein firman Tuhan buat yang tadi ada di rumah ya. Oke deh Kak. Janji. Janji. Oke, diam. Tadi Kak Santi sudah bilang hari ini firman Tuhannya tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Aku diam aja nih Kak. Kenapa? Aku diam aja. Pokok kalau Kak Santi bilang Niko ngomong ya. Kalau Kak Santi bilang Niko diam. Oke Kak. Oke. Nah, keputus lagi nih. Aduh, konsentrasi jadi hilang adik-adik nih. Niko. Nah, minggu lalu adik-adik ingat tidak? Pembelajarannya tentang apa? Nah, ternyata adik-adik masih pada ingat semua ya. Kak Santi gak melihat, tapi Kak Santi tahu adik-adik pasti adik-adik yang pintar-pintar dan selalu ingat untuk belajar tentang firman Tuhan. Bukan begitu Niko? Iya Kak, betul sekali. Pintar. Nah, sekarang kita mau lanjut. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 40. Wow, Panjang sekali. panjang sekali. Tapi Kak Santi tidak suruh baca ya. Masih. Adik-adik baca aja di rumahnya sendiri-sendiri. Tapi janji baca ya, jangan sampai lupa. Nah, tema firman Tuhannya tadi sudah Kak Santi sampaikan. Kenapa sekarang berbicara tentang Nabi Elia? Kenapa? Ayo, kenapa? Aku nggak tahu Kak. Karena minggu lalu sudah tentang Nabi Elia, jadi kita harus selesaikan sekarang. Begitu. Iya deh, ya aku mau dengar. Oke, sip. Nah, adik-adik, Nabi Elia dalam firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 40 menceritakan bahwa terjadilah kekeringan di Israel, di Samaria selama 3 tahun 6 bulan lamanya. Wow, lama bukan Niko? Lama sekali 3 tahun. Iya, lama 3 tahun 6 bulan. Jangan lupa ada 6 bulannya. Nah, selama itu kekeringan terjadi. Bangsa Israel kehabisan air adik-adik, kekeringan di mana-mana, gak dapat air buat minum, buat makan, buat masak-masak, buat nyuci, buat mandi, kesusahan. Wah, Gimana? gak bisa minum dong Kak. Iya, kalau orang gak bisa minum kenapa? Kan haus. Haus. Terus kasihan ya. Terus bau dong Kak, kan gak mandi. Ya iyalah, orang gak mandi, makanya Niko yang rajin mandinya kan, mumpung airnya banyak ya. Kayak aku sekarang ya Kak, aku belum mandi loh. Ya, Belum selesai harus rambut. rajin-rajin mandi. Bersyukur kita masih dapat air adik-adik. Ya, pada saat itu 3 tahun 6 bulan gimana ya? Aduh, 3 tahun 6 bulan. Nah, 3 tahun 6 bulan terjadilah kekeringan di yang namanya kota Israel atau negara Israel. Negara di zaman dulu ya, sekarang Israelnya sudah maju, airnya sudah banyak ya. Adik-adik, kekeringan itu menyebabkan banyak orang kesusahan adik-adik. Lalu dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan Maha Pengasih, amin. Hei Niko, Tuhan Maha Pengasih tidak? Iya Kak, aku ngelamun Kak. Tak boleh ngelamun Niko, dengar firman Tuhan harus fokus. Iya deh, maaf. Oke, janji nih gak ganggu lagi ya. Oke Kak. Selama kekeringan berlangsung banyak orang menderita dan kesusahan. Nah, hal itu membuat Tuhan merasa kasihan. Kasih dalam hati Tuhan, Tuhan merasa tergerak lalu Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan akan memberi hujan adik-adik. Wah asik, bisa mandi hujan dong kalau gitu. Kok mandi hujan Niko? Kan ada hujan Kak. Hujannya tidak boleh dibuat mandi yang sekarang. Kenapa? Soalnya kalau hujan pertama katanya nanti gampang sakit. Masa sih Kak? Katanya sih. Ih, si Niko nih kepo ya adik-adik ya. Aduh, lanjut yuk. Nah, ternyata adik-adik Tuhan dengan belas kasihnya memberikan hujan kepada bangsa Israel. Haleluya. Namun
Melalui siapa Tuhan memberitakan akan ada turun hujan setelah kekeringan terjadi? Karena apa? Tuhan mengetahui bahwa bangsa Israel saat ini tidak mengingat kasih Tuhan lagi. Kasihan ya, Tuhan tidak diingat, Tuhan dilupakan sama bangsa Israel. Padahal begitu baiknya Tuhan sama kita, adik-adik. Ya, Tuhan sangat cinta kita, sayang kita, Tuhan melindungi kita, memberi kita yang terutama nafas kehidupan, tapi kita malah menyakiti hati Tuhan. Bangsa Israel melakukan itu, adik-adik. Wah, berarti kayak aku tadi dong Kak, aku lupa kalau hari ini ada janjian sama Kakak. Oh, kalau lupa itu manusiawi. Lupa sama janji sama manusia itu tidak apa-apa. Tapi kalau lupa sama Tuhan itu sesuatu yang namanya perbuatan dosa. Kita tidak boleh lupa sama Tuhan setelah kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Ingat Niko? Oke Kak. Adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Meskipun kita sering nyakitin hati Tuhan, Tuhan tetap ingat kita semua. Oleh sebab itu bangsa Israel dikasihani dan diberi hujan. Melalui Nabi Elia, pemberitaan tentang akan adanya hujan Tuhan kasih tahu. Tapi bangsa Israel tidak percaya Niko. Jadinya Tuhan mengajarkan sesuatu kepada Elia. Bahwa Elia akan membuat sebuah perlombaan. Wow, perlombaan. Wah, asik, dapat Siapa di sini senang ikut lomba? Siapa? Niko senang? Aku. Sukanya lomba apa? Lomba balap karung Kak. Oh kok balap karung bukan 17-an sekarang? Kan asik lompat Kak. Oh suka lompat si Niko. Kalau adik-adik suka apa? Biasanya kalau yang cewek-cewek itu suka lomba-lombanya yang make up gitu ya. Dan sukanya lomba masak-masakan ya kan? Nah yang ini berbeda adik-adik. Nabi Elia akan membuat satu perlombaan antara para nabi Baal dan juga Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang diutus langsung sama Tuhan. Ya, ingat. Sedangkan Nabi Baal adalah nabi yang melakukan hal-hal dosa, teman-teman, adik-adik. Jadi mereka semua itu adalah nabi-nabi palsu. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran sesat adik-adik. Ya, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, makanya Nabi Elia mau mengajarkan sesuatu yang benar. Nah, ketika Nabi Elia membuat perlombaan, Nabi Elia meminta 2 ekor domba atau lembu. Tahu domba kan, Niko? Tahu Kak, itu buat apa lembunya Kak? Nah, dengar ya Niko. Jadi si lembu ini mau dibagi 2. Kan ada 2 ekor nih. Satunya buat Tuhan alias dipakai sama Nabi Elia untuk dipersembahkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Sedangkan yang satu lagi akan diberikan kepada nabi-nabi palsu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan mereka. Nah, hal ini untuk membuktikan kepada raja orang Israel atau Raja Samaria yang bernama Raja Ahab. Siapa namanya, Niko? Ahab Niko, baru iya, juga disebutin. Niko ngantuk nih. Iya Kak. Bangun. Nah, kasihan si Niko tidurnya kemalaman kayaknya ya adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Fokus, jangan terganggu sama Niko ya. Mendengarkan firman Tuhan harus fokus. Nah, setelah itu Nabi Elia berkata demikian adik-adik. Coba aku akan memberi kamu lembu, aku juga punya lembu. Sekarang mari kita coba mempersembahkan lembu-lembu ini kepada Tuhan kita masing-masing. Nabi Elia akan mempersembahkan kepada Tuhan kita, Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sedangkan Nabi Baal akan mempersembahkan pada Tuhan mereka, Allah yang mereka sembah. Ya, para nabi-nabi palsu ini. Akhirnya mereka mulai. Yang didahulukan adalah para nabi-nabi Baal adik-adik. Mereka menaruh si lembu yang sudah disembelih, ditaruh di atas tempat pembakaran. Lalu mereka berdoa. Mereka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menggunakan api. Hanya dengan seruan dan doa kepada Tuhan mereka. Api harus hidup dan si lembu harus terbakar habis. Itu adalah tantangannya, tanpa menggunakan api. Susah nggak ya Niko ya? Kayaknya susah deh, masa bakarnya pakai air? Iya, katanya Nabi Elia sih nggak boleh. Itu adalah perjanjiannya bahwa mereka tidak boleh menggunakan api untuk membakar lembunya, melainkan mereka harus berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing untuk mendapatkan api dari langit. Nah, gitu bisa ya. ditebak gak kira-kira siapa yang menang?
Kayaknya sih nggak ada yang menang deh Kak. Hei, Niko nih, masa nggak nyimak sih Niko nih? Kan tadi Kak Santi bilang Nabi Elia punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita, Tuhan Allah yang punya kuasa. Masa Niko nggak percaya sama kuasa Tuhan? Percaya sih Kak, tapi kalau ada Niko di sana, pasti Niko jadi pemenangnya. Emang Niko bisa? Bisa dong Kak. Jangan-jangan megang lembunya malah kabur lagi. Ini kok lucu ya adik-adik ya. Tapi Kak. Aku ke WC dulu ya. Mau ke WC? Baru juga 15 menit nih kok. Aku mau ke WC sebentar Kak. Aduh, ya deh gak apa-apa deh, jangan lama-lama ya. Iya Kak, makasih ya. Tunggu ya. Teman-teman, tunggu ya, aku ke WC dulu ya. Hati-hati Niko, jangan lama-lama. Dadah. Maaf ya adik-adik, Kak Santi jadi terganggu gara-gara Niko. Padahal Kak Santi sendiri yang ngajak, gimana ya? Ya udah, Niko lagi kamar mandi, yuk kita lanjut buru-buru biar dia tidak gangguin. Nah, tadi kita sudah sampai mana ya? Oh iya, lembunya sudah dibagikan, sudah mulai. Nabi-nabi Baal mulai mempersembahkan lembu mereka kepada Tuhan Allah yang mereka percaya. Apa yang terjadi adik-adik? Mereka jungkat-jungkit, berdoa, teriak-teriak, nangis-nangis kepada Tuhan mereka. Segala macam hal sudah dilakukan. Bahkan mereka teriak-teriak kayak orang gila adik-adik. Tapi tidak ada satu pun yang terjadi. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi dalam persembahan mereka tersebut. Lembu yang mereka taruh di atas tempat persembahan tidak terbakar sama sekali. Tidak ada tanda-tanda api yang datang. Mereka sampai menangis-nangis dari pagi sampai sore. Terus Nabi Elia bilang gini sama mereka, ayolah berseru lebih keras lagi. Mungkin Tuhannya kamu tuh lagi tidur. Oh enggak, mungkin dia lagi makan. Oh enggak, mungkin dia lagi bepergian. Nah, coba kamu nangis-nangis lagi, kamu berdoa lagi kepada Tuhan kamu. Mungkin dia sudah bangun dari tidurnya, mungkin dia akan kirimkan api. Nah, tapi tetap saja dari pagi-pagi benar sampai sore hari tidak kunjung ada api yang datang adik-adik. Akhirnya setelah mereka tidak bisa membuktikan kuasa Tuhan mereka, para nabi-nabi palsu tersebut, nabi-nabi Baal tersebut adik-adik, akhirnya Nabi Elia datang dengan kuasa daripada Tuhan kita yang luar biasa, yang memiliki kuasa yang luar biasa itu, yang kita percaya Allah kita yang hidup, ya. Dia diberi kuasa, lalu dia mengangkat tangannya, dia menyediakan si lembu di atas tempat pembakaran adik-adik. Di bawah pembakaran itu dikasih lagi tempat air yang gede, airnya diisi penuh, terus si lembunya disiram pakai air 3 kali. Waduh, kebayang gak sih? Tadi si Niko bilang kalau sesuatu yang basah kalau dibakar kayaknya susah ya. Tapi adik-adik, dengan keyakinan yang luar biasa kepada Tuhan, Nabi Elia melakukan hal tersebut. Disiram adik-adik sampai basah kuyup, si domba yang sudah meninggal tadi sudah mati disembelih. Nah, setelah diguyur air selama 3 kali, lalu Nabi Elia mengangkat kedua tangannya menghadap kepada Tuhan kita yang luar biasa, lalu berdoa dan mengatakan, ya Tuhan, kepadamu-lah kuasa dan segala kepemilikan di dunia ini. Tunjukkanlah kuasamu kepada hamba-hambamu, turunkanlah apimu, katanya Nabi Elia. Lalu api menyambar dari langit. Buar. Kira-kira orang-orang pada kaget gak sih adik-adik? Pasti kaget dong ya. Adik-adik kalau dalam posisi seperti itu kaget tidak? Nah, kalau Kak Santi pribadi pasti kaget. Api itu turun lalu menyambar. Apa yang terjadi adik-adik? Lembu yang tadinya basah kuyup diguyurin air, kering, hangus, terbakar sampai habis. Kira-kira dari mana datang api? Nah, datangnya dari siapa? Dari Tuhan yang memberikan kuasa kepada Nabi Elia untuk melakukan mujizatnya di tengah-tengah Raja Ahab bersama bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus punya kuasa adik-adik. Dia sungguh luar biasa, hebat, ajaib. Ya, dia bisa melakukan apa saja. Yang tentunya bagi kita orang percaya kita akan mengimani itu. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita punya kuasa. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, bangsa Israel kaget adik-adik. Wah, api
dombanya terbakar habis. Wah, berarti Tuhannya Nabi Elia adalah benar-benar Tuhan. Tuhannya Nabi Elia benar-benar Allah yang luar biasa dan memiliki kuasa. Kita harus percaya kepada Dia. Sebab sebelum memulai perlombaan, Nabi Elia sudah membuat perjanjian adik-adik bahwa perjanjian ini dibuat ketika Nabi Baal mampu untuk membuat api dan membakar korban tersebut, maka bangsa Israel boleh menyembah Nabi Baal. Tetapi ketika Nabi Elia yang melakukannya dan berhasil, maka bangsa Israel bersama Raja Ahab harus percaya kepada Tuhan yang dipercaya, yang juga menjadi keyakinan daripada Nabi Elia, yaitu Tuhan Allah kita. Karena sekarang Tuhan sudah menang melalui Nabi Elia, maka orang Israel dan Raja Ahab harus menempati janjinya untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Adik-adik juga sama seperti itu. Ketika kita membuat janji, kita harus menepatinya. Bukan cuma kepada Tuhan, kepada teman, kepada mama, kepada papa. Kita berjanji, kita harus menepati janji kita. Sama seperti Tuhan telah melindungi kita karena Tuhan sudah berjanji. Nah, adik-adik, ketika Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam tengah-tengah bangsa Israel, Tuhan ingin menunjukkan bahwa bangsa itu harus percaya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak pilih kasih adik-adik. Tuhan datang kepada setiap orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah minta sedetik pun, sepeser pun uang kita, sekecil apapun harta kita, Tuhan tidak pernah minta. Tuhan mintanya hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sangat-sangat berserah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan menang lewat Nabi Elia, dan puji Tuhan, bangsa Israel, Raja Ahab, istrinya si Isabel pun ikut percaya kepada Tuhan Allah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang memiliki kuasa yang besar untuk melakukan segala perkara yang kita pikir sebagai manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, adik-adik, apa pesan yang bisa kita dapat dari semua ini? Ketika Tuhan mengutus Nabi Elia, Tuhan mempercayakan, Tuhan memberi sesuatu kepercayaan kepada Nabi Elia. Tuhan percaya Nabi Elia bisa memberitakan kebaikan pada bangsa Israel. Kenapa? Tuhan ingin juga mempercayai kita sebagai anak-anaknya. Kita anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan memberi kita kesempatan seperti Kak Santi, seperti Kak Ardi, Kak Miriam. Dikasih kesempatan sama Tuhan, dipercayakan untuk melayani dan memberitakan firman kepada adik-adik. Itu sebuah kepercayaan dari Tuhan. Kita harus mengucap syukur atas itu. Yang kedua, kenapa Tuhan memilih Nabi Elia? Karena dia memiliki hati sebagai hamba, adik-adik. Hati yang percaya dan yakin sepenuhnya kepada Tuannya, bahwa Tuhan Allah mampu melakukan segala-galanya, segala perkara dalam hidupnya dia. Termasuk membuatkan mujizat tadi, api dapat membakar korban yang digurir air. Itu sebuah mujizat yang menunjukkan kuasa Tuhan, adik-adik. Dan Nabi Elia punya hati sebagai hamba untuk percaya kepada Tuhan. Hal itu terjadi karena dia percaya kepada Tuhan. Adik-adik juga harus percaya sama Tuhan. Banyak masalah dalam hidup kita, banyak hal terjadi dalam hidup kita seperti corona saat ini, adik-adik, yang paling terlihat ya. Kita bahkan mau kemana-mana harus pakai masker, kita mau ketemu orang banyak tidak boleh, kita tidak boleh ngumpul di luar berlama-lama. Ketika pulang kita harus cuci tangan, harus ganti baju, mandi, bersih-bersih. Ya, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan dengan kasih-Nya masih memelihara kita semua sampai-sampai kita masih sehat sampai hari ini. Bersyukur kita masih hidup. Amin. Nah, banyak orang mengeluh karena punya banyak masalah, adik-adik. Ada yang sakit, entah itu sakitnya sakit yang parah atau sakit yang hanya sedikit saja dirasakan. Tapi Tuhan dengan kuasa-Nya juga ketika kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan menyembuhkan kita. Karena dalam firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya dapat Tuhan lakukan. Amin. Nah, BTW, ini dari tadi si Niko ini pergi kemana ya adik-adik ya? Kayaknya Kak Santi sudah menghabiskan 10 menit tapi Niko belum datang. Emang dia pergi ke kamar mandi mana? Apa dia pergi ke pom bensin ya? Aduh, ya udahlah lanjut aja. Kayaknya si Niko sudah pergi. Mungkin dia pulang adik-adik, nggak apa-apa dah. Kak Santi jadi kecewa nih. Gak boleh kecewa. Anak Tuhan tidak boleh kecewa. Apalagi kecewa sama Tuhan. Tidak boleh.
Kita harus percaya Tuhan akan menolong kita dalam segala keadaan yang kita alami, karena kita tahu Tuhan kita luar biasa dan tidak ada yang mustahil dan tidak mungkin bagi Tuhan kita. Amin. Kita mau percaya kepada Tuhan kita bahwa tidak akan Ia mempermalukan kita di hadapan orang banyak. Kayaknya sudah Niko deh. Lega deh, akhirnya bisa ke toilet tadi. Halo Kak. Niko, kurang lama. Masa lama sih Kak? Enggak, sebentar kok. Kak Santi udah mau selesai loh Niko. Niko bahkan gak dapet inti permasalahan firman Tuhannya. Aduh, maafin aku ya Kak ya. Aku kebelet tadi. Begini saja. Karena tadi Niko tidak menyelesaikan firman Tuhannya, Ya. Niko harus nonton video yang ada di YouTube, ya. Oke Kak, Nah, siap. nanti soalnya Kak. ada kuis. Dengar Niko, kuisnya harus dijawab. Kirimkan videonya sama Kak Lina atau ke Kak Ardi. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah Niko. Wah, aku mau. Nah, makanya kalau dengar firman Tuhan harus serius. Disimak ya, nanti ada kuis yang Kak Santi buat, ambil dari firman Tuhan yang Kak Santi sampaikan. Diingat-ingat, tema firman Tuhannya apa tadi? Masih ingat Niko? Niko lupa. Elia di Gunung Karmel. Nah, firman Tuhan yang kita ambil dibaca dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 40. Jangan lupa dibaca adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui Nabi Elia untuk membuat bangsa Israel dan Raja Ahab tentunya percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya kuasa yang luar biasa untuk melakukan segala perkara di dunia ini, termasuk Tuhan akan menolong kita dari semua masalah yang kita alami. Apapun permasalahan kita, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, benar? Oke Kak, benar. Nanti juga ada ayat hafalan. Adik-adik jangan lupa dibaca ya. Karena ayat hafalannya nanti juga akan dinilai. Kak Santi juga akan beri hadiah bagi yang bisa menghafalkan ayat hafalannya. Oke? Percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan, takut sama perintah-perintah Tuhan. Lakukan kehendak yang Tuhan mau. Maka Tuhan juga akan selalu menolong kita semua. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu, kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, kita masih diberi keselamatan. Jangan seperti bangsa Israel yang percaya sama Tuhan hanya karena Tuhan melakukan sesuatu. Mari kita mau belajar untuk percaya sama Tuhan walaupun saat ini kita dalam keadaan yang susah. Kita tetap percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus menyayangi, mengasihi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua, kiranya kita selalu sehat dan menjadi anak-anak yang luar biasa. Nyanyi dikit boleh nggak sih? Boleh Kak, boleh. Kita nyanyi berdua ya. Oke, Kak. Sebelum kita doa ya. Oke Kak. Ya, lagunya gini. Bagi Tuhan, Niko nyanyi. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hei, tepuk tangan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita mau sama-sama lipat tangan Niko, tutup mata. Kita mau berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kita firman yang luar biasa hari ini. Oke Kak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kami semua sampai saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, bukan karena sesuatu yang kami terima, melainkan kami mau selalu mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa untuk melakukan segala perkara dalam hidup kami, menolong dan menyelamatkan kami. Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya akan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, berkati gereja
kami, berkati gembala kami ya Tuhan. Pendidikan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan mengikuti setiap langkah anak-anak-Mu, karena kami percaya Engkau ada bersama-sama kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya boleh katakan amin. Dadah. Dadah, Kakak. Dadah.